warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Ilmu Perundang-undangan. Baik, di sini kami akan menyampaikan atau memaparkan materi yang berjudul Asas-asas Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, yang mana kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri atas nama Rahmanda Saputra, ada Siti Rahmawati, Asmarita, Muhammad Yones, Muhammad Farhan, dan Muhammad Jimmy yang akan memaparkan materi tentang asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan. Langsung saja kami akan memaparkan materi tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan. Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat, dan bertindak. Pada sisi lain, asas juga merupakan sandaran di dalam pembentukan perundang-undangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, asas dibagi menjadi dua, yaitu asas pembentukan perundang-undangan dan asas materi muatan perundang-undangan. A. Peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. B. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keseimbangan, asas keserasian, dan asas keselarasan. Selain mencerminkan asas bagaimana dimaksud di atas, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Yang mana dalam hal ini Purnadi Purbacakra memperkenalkan ada 6 asas pembentuk peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. 1. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut atau non-retroaktif. Artinya yaitu sebuah peraturan perundang-undangan tidak bolehlah berlaku surut. Artinya peraturan perundang-undangan haruslah bersifat meyakinkan dan juga harus bersifat pasti agar dapat terciptanya sebuah kepastian dan juga keyakinan hukum bagi peraturan perundang-undangan tersebut. Yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, maka lebih tinggi pula kedudukan peraturan perundang-undangannya. Yang mana dalam hal ini apabila ada sebuah lembaga negara yang membuat sebuah peraturan perundang-undangan, maka secara tidak langsung peraturan perundang-undangan tersebut memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan juga lebih besar dibandingkan dengan peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berada di bawahnya. Yang ketiga yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Artinya di sini yaitu apabila ada sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang mengatur tentang hal-hal khusus, secara tidak langsung peraturan perundang-undangan tersebut menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Yang keempat yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu. Artinya di sini yaitu apabila ada peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan, yaitu artinya perundang-undangan yang terbaru, maka secara tidak langsung
peraturan perundang-undangan tersebut membatalkan dan juga memperbarui peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya atau terdahulu. Yang kelima yaitu peraturan perundang-undangan tidak dapat diganggu-gugat. Artinya di sini yaitu apabila sebuah peraturan perundang-undangan yang telah diketok palu atau yang telah disahkan, maka peraturan tersebut tidak dapat diubah maupun diganggu-gugat oleh siapapun. Yang keenam yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu melalui pembaharuan dan juga pelestarian, yang mana dalam hal ini artinya diciptakan dan dibuatnya peraturan perundang-undangan yaitu sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan bagi warga negara, dan juga untuk menciptakan dan juga menjaga hak-hak bagi warga negara dan agar dapat terciptanya kenyamanan dan juga ketertiban dalam hidup bernegara. Nah, teman-teman, sesuai dengan pendapat sebelumnya yaitu Amiruddin Syarif, ada 5 asas yang ia ajukan. Yang pertama, asas tingkatan hierarki. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, lex de specialis derogat, lex generalis. Dan juga ada peraturan yang tidak dapat atau bersifat tidak surut, dan juga ada peraturan perundang-undangan yang baru menyampingkan undang-undang yang lama atau lex posteriori derogat lex posteriori. Pendapat yang lebih terperinci dikemukakan oleh I.C. van der Vries, di mana asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1 asas formal dan 2 asas material. Asas formal mencakup asas tujuan yang jelas, beginsel van doelstelling, asas organ atau lembaga yang tepat, atau disebut dengan beginsel van het organ, asas perlu pengaturan atau het noodzakelijkheidsbeginsel, asas dapat dilaksanakan het beginsel van uitvoerbaarheid, asas konsensus atau het beginsel van konsensus. Sedangkan yang masuk asas material adalah sebagai berikut: asas terminologi dan sistematika yang benar, het beginsel van duidelijk, terminologi and duidelijk, sistematik, asas dapat dikenali atau het beginsel van de kenbaarheid, asas perlakuan yang sama dalam hukum atau disebut dengan het rechtsgelijkheidsbeginsel, asas kepastian hukum atau disebut dengan het rechtszekerheidsbeginsel, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Itulah tadi penyampaian ataupun pemaparan materi dari kelompok 2 dan sebagai tugas mata kuliah ilmu perundang-undangan, dan saya ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.